Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Rifda Aprilia, saya dari Prodi PG PAUD, kelas reguler plus semester 1. Izin Bu, saya ingin mengerjakan tugas UTS untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan materi yang akan saya jelaskan mengenai hakikat manusia dan pendidikan. Baik. Di sini di slide pertama ada pengertian hakikat manusia. Individu yang memiliki sifat rasional dan bertanggung jawab atas tingkah laku terpelajar dan sosial dengan budi pekerti, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang berperasaan. Makhluk yang senantiasa menggunakan kata hati berupa petunjuk dari akal dan perasaan yang dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Hakikat manusia itu sendiri secara terminologis adalah realitas. Manusia secara objektif, manusia yang secara kenyataan sebenarnya, bukan semua temporer atau kondisi labil. Selanjutnya, di sini ada sifat dan hakikat manusia. Sifat dan hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang dapat membedakan manusia dengan hewan secara prinsipil atau dasar. Berikut sifat hakikat manusia menurut paham ekstensi yang dikemukakan oleh Umar Tirta Raharja dan Lasula pada tahun 2000. Yang pertama ada kemampuan menyadari diri, kemampuan berekstensi, ketiga kata hati, keempat moral, yang kelima tanggung jawab, yang keenam rasa tanggung jawab, yang ketujuh kewajiban dan hak. Selanjutnya di sini ada hubungan antara manusia dan pendidikan. Secara etimologi, manusia berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man, yang artinya manusia adalah nasia, yang artinya pelupa. Jadi, istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan dari Tuhan. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan bakat manusia melalui pengajaran, bimbingan, tauladan, dan lainnya sehingga terwujudnya manusia seutuhnya atau insan kami. Baik, di slide selanjutnya ada bagaimana hubungan antara manusia dan pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi pendidikan adalah mengupayakan penumbuhan potensi dasar yang dimiliki anak didik, memelihara, mengembangkan, serta meningkatkan budaya dan lingkungan, serta membantu manusia dalam mengoptimalkan hasil interaksi potensi yang dimilikinya dengan budaya yang berkembang sehingga tercipta kepribadian yang utama. Jadi, hubungan hakikat manusia dan pendidikan merupakan proses mendidik pada diri sendiri yang terbentuk sejak awal. Sebelum terjadinya proses pendidikan pada dirinya, manusia berusaha mengerti dan mencari hakikat kepribadian tentang dirinya. Peran pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan dan pembawaan manusia sejak lahir. Tujuan pendidikan secara umum membina kepribadian manusia secara sempurna. Pendidikan merupakan media transfer kebudayaan. Di sini selanjutnya ada tujuan pendidikan. Di Indonesia, tujuan pendidikan ini dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 yang mengemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada dirinya menurut Alisar 2011 dan memanusiakan manusia menurut Prayitno 2011. Wadah pengembangan potensi-potensi tersebut adalah pendidikan. Dari presentasi yang tadi saya jelaskan, jadi dapat saya simpulkan bahwa manusia dan pendidikan sangat berkaitan erat karena fungsi dari pendidikan tersebut adalah untuk memanusiakan manusia. Maka dari itu, para pendidik dan calon pendidik perlu memahami hakikat manusia. Dengan pendidikan, maka manusia akan menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu menjadi manusia yang ideal. Dengan kata lain, manusia yang ideal itu adalah manusia yang diharapkan, yang dicita-citakan, atau menjadi manusia yang seharusnya.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, Ibu. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang salah. Mohon dimaklumkan. Sekian saya ucapkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.